capnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita jerak-jerak bersyukur tipa Allah, berterima kasih tipa Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmatnya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, ngaji, niki nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, ilmu yang dimaksud yaitu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud adalah firman Allah, sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan para sahabat. Nah, ieu teh pelajarin niki, ieu teh berusaha pahamin. Kenapa demikian? Karena agama kita niki bersumber dari itu, bersumber dari wahyu. Ya, agama niki sumberna wahyu, bukan ra'yu. Ya, ndak jangkana kebalik. Makin dengan kadang-kadang mendahulukan ra'yu, mendahulukan pendapat, mendahulukan akal daripada wahyu. Ya, wahyu sailengan niki Allah lengan wahyu. Wahyu dari Allah yaitu berbentuk Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun akal dari siapa akal niki? Kita manusia ini akal-akalan. Ya, jadi tentu sangat tidak mungkin akal manusia akan lebih baik dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sangat tidak mungkin. Oleh karenanya mari kita selalu mendahulukan wahyu. Ya, kita belajar agama niki sesuai dengan wahyu, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Makin kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair
dosa-dosa besar yang disusunkan kita oleh Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dosa besar yang akan kita baca mungkin beliau mengatakan di sini al-kabiratu tsaniyatu wal khamsun. Dosa besar yang ke-52. Isbalul izari ta'azzuzan wa nahwihi. Dosa besar yang ke-52 adalah isbalnya sarung. Sarung yang isbal. Ta'azzuzan karena sombong. Dia mengisbalkan sarungnya karena sombong. Wa nahwihi atau semisalnya. Niki kata Imam Az-Zahabi, niki adalah dosa besar. Liantara dosa belik kereng si isbal karena sombong. Mengisbalkannya karena sombong. Nabi kenana isbal. Pentahqiq kitab niki yaitu Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullahu taala, ya, beliau mengatakan ma'nal isbal irkha'u thawbi hatta yughatti al-qadamain. Isbal artinya menjulurkan pakaian sampai menutupi kedua kaki. Menjulurkan pakaian sampai menutupi kedua mata kaki. Ia kenana isbal niki. Ibnul A'rabi mengatakan al-musbil alladhi yutawwil thawbahu. Yang namanya musbil adalah orang yang memanjangkan pakaiannya wa yursiluhu ilal ardi idza masya, dan dia menjulurkannya sampai tanah di saat dia berjalan. Jadi siaran isbal naina dena ketempo wah betutup. Itu perkataan Nabi pentahqiq kitab ini, ya, Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Kemudian Ibnul A'rabi mengatakan siaran isbal yaitu ngerosne pakaian, ngeros sampai mengenai tanah. Ngeros ki bahasa tenen dah. Ya, ngeros sampai mengenai tanah. Nah, inilah isbal. Ya. Kemudian isbal, Al-Imam mengatakan ta'azzuzan. Isbal, dia isbal ini karena sombong. Dia menjulurkan pakaiannya karena Nabi sombong. Nah, kamu ini aja menjulurkan pakaian karena sombong, ya, atau sejenis sombong. Dibilang di sini ta'azzuzan wa nahwihi, karena sombong atau semisalnya. Sombong atau merasa gagah atau sebagai gaya, ya begaya atau bergerak. Ngombe bahasa kembang kerang kira-kira begaya bergerak nah. Begaya masih, begaya kah? Bukan dia bergerak anu. Mun kita aku no, jenang aku hebat aku mana. Jadi melowang celana sebagai begaya, sombong, bermegah-megahan. Ya, nah kalau ini niatnya karena ini dia memanjangkan celana itu karena ini niatnya, maka ini dosa besar. Lagu nengka mau memanjangkan bukan karena sombong. Nah, ngumbi yang kuning ini. Amuna memanjangkan bukan karena sombong. Memang di sini ya tidak diragukan lagi. Bukan tidak diragukan, tidak bisa kita sembunyikan bahwasanya isbal tanpa sombong ini ulama teh khilaf ya. Ya, isbal tanpa sombong dalam arti dia isbal karena memang itu misalkan aturan sebuah instansi harus dengan pakaiannya misal. Ya, atau
wah ngeno pakaian tempat itu, pakaian daerah itu memang sudah seperti itu, sehingga dia menggunakannya ya memang karena tidak ada kesombongan sama sekali. Nah, mun ngadu marah ini bukan karena sombong ngumbe angkuna, ulama kita memang di sini beda-beda pendapatnya. Ada yang mengatakan walaupun tanpa sombong dia tetap dosa besar. Walaupun tanpa sombong dia tetap dosa besar karena keumuman hadis. Boleh terbaca hadis-hadisnya. Yang sebagian mengatakan walaupun tanpa sombong dia tetap haram, terlarang. Sebagian Malik mengatakan mun dekna sombong maka dia sampai makruh. Mana? Hukumnya Nabi makruh, yaitu sebaiknya ditinggalkan. Sebagian lagi memang ada yang mengatakan kalau tidak sombong ya tidak mengapa. Tidak sombong tidak mengapa. Yang menjadi masalah kalau ada sombong. Jadi memang di sini ulama ada khilaf dia. Ya, kalau dia isbal dan dia tidak sombong, khilaf ulama. Lagu nengke ite si milih selamat ini. Ite si milih selamat dengan neraka. Milih selamat atau ndek ide ini? Nah, mun temete jalan selamat kira-kira ngumbe kira-kira mbe si selamat ini temeloang atau temon taang kita selamat. Bahwa mun milih selamat beka pon taang rasa kedi. Dende isbal. Sembiaran isbal nganengone si aran isbal menutupi kaki al-qadamain. Atau jangan ngeros. Nah, akhirnya ngeros maka sejajaran kencemetenai celeneno. Bahkan nengkendah taekang neng atas mata naik ngono celeneno gagah ruana nengke ini ke style apa istilahnya mode zaman nengke no dalam arti ente nekang sekedi tetap degin gagah nih negini lang gagah deno. Nah ente nekang sekedi kan selamat itu arah sekedi pira senti kira-kira mata naik ente niki lengan lampak naik engkah mata naik pira senti kira-kira ara 2 senti ruana. Nah, tanekang ara 2 senti doang selamat tuh kita. Selamat itu dengan perselisihan ini. Berarti kita tidak isbal. Karena ulama itu ke arah mengatakan dosa besar. Ada mengatakan dia haram. Ada mengatakan makruh. Biaran makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Dia isbal sebaiknya. Dan ada memang yang mengatakan dia itu mubah kalau tidak sombong. Di antara yang mengatakan dosa besar adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan, "Idza asbala faqad ata munkaran wa kabiratan min kabairiz dzunub," kata beliau rahimahullah. Seseorang kalau dia isbal memanjangkan celananya di bawah mata kaki, maka dia telah melakukan kemungkaran dan melakukan salah satu dari dosa-dosa besar, kata beliau. Lakin takhtaliful uqubah fima idza kana dzalika khuyala au ghairi khuyala. Kalau dilakukan isbal ini disertai sombong, maka tentu dosanya lebih besar lagi. Ngene. Hanya sekedar isbal itu sudah dosa besar, kata Syekh Al-Utsaimin. Mun plus sombong malik berarti kuadrat, berarti 2 kuadrat, berarti dosana. Dosa beli isbal dan dosa beli sombong. Mirip seperti ucapan niki ucapan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-ahaditsu tadullu ala annal isbal min kabairiz dzunub. Hadis-hadis menunjukkan bahwasanya isbal ini termasuk dosa-dosa besar, kata beliau ini. Walau za'ama fa'iluhu annahu lam yurid al-khuyala. Walaupun orang yang isbal ini tidak ingin sombong, bukan ingin sombong. Lagu munapeloang yang kahmata naik, maka dia telah melakukan dosa besar, kata beliau.
li'umumiha wa itlaqiha. Ini tentunya karena keumuman dalil. Ya, karena keumuman dalil. Amma man aradal khuyala bidzalika, adapun orang yang isbal dan dia sombong, fa itsmuhu akbar wa dzambuhu a'zam, maka dosanya akan lebih besar. Inilah antara perkataan ulama yang mengatakan isbal walaupun tidak sombong maka itu dosa besar. Kenapa mereka mengatakan dosa besar walaupun tidak sombong? Itu karena keumuman hadis. Karena keumuman hadis. Marang kata ngone ite ini beragama menggunakan hadis, menggunakan Al-Quran, tidak ngadu akal. Ya mun teu ngadu akal ya seda agama no. Ya mun teu ngadu akal seda agama no. Dek nangana oke. Atuh sang kebalikanna rueuna. Mun dek teu ngadu akal, tono seda dek nangana rueuna. Ngombe pendapat dene para jemaah ini. Mbe si nyedang agama ini. Si beragama ngadu akal atau si beragama dek ngadu akal? Mbe kira-kira ini. Bismillah. Iya, sudah kita katakan tadi, beragama menggunakan wahyu, bukan menggunakan ra'yu atau akal. Akal niki fungsinya untuk memahami wahyu. Akal fungsinya untuk memahami Al-Quran, akal fungsinya untuk memahami hadis. Bukan dia menjadi dalil, bukan. Saat bertentangan wahyu kenca akal, ndak jangan akal udah pejulu terus saut wahyu, ndak. Fatal kesalahannya ini. Walaupun wahyu itu tidak masuk akal, tetap dahulukan wahyu, tetap. Apa angkat wahyu inowah, walaupun tidak masuk akal. Si kerang pihaknya contoh, ya si para ustad itu makin menusuk itu uduk makin wah salat isya ginta salat salat maghrib ginta salat isya tiba-tiba subuh langin dengan mudi jeder ngenangin no mana subuh langin dengan mudi mbete besok kira-kira itu ginta salat isya ini bareh ginta salat isya misalkan bareh tiba-tiba subuh angin dengan mudi mbete besok kira-kira akhir tebu salat malik. Mbak tu besok muka tu besok uma besok tu ya bulu besok tu telinga naik sunino besok tu leka silangan sugu langin no dia telah besok ya padahal harusnya muntah ngadu akal harusnya mana sugu langin dengan mudi kan mudi no tu besok selesai wah dia dengan oke. Ini tengah dua akal. Lagu wahyu tidak mengatakan demikian. Ya, wahyu tidak mengatakan demikian. Wahyu nyuruh itu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Qur'an bahkan muntamil salat, munah batal wudu tamil itu salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sunino leka suruh nita. Padahal bilangan sugu langin no mudi ditelabim besok mudi no. Kenapa demikian? Karena kita sepakat secara naluri yang harus kita ikuti adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan isbal walaupun tidak sombong itu tetap dosa besar. Kenapa demikian? Karena keumuman dalil. Keumuman hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak menutup mata bahwasanya sebagian ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya berbeda pendapatnya. Ada yang mengatakan dia haram, ada yang mengatakan dia makruh, ada yang mengatakan dia mubah kalau tidak sombong. Lagu menarak sombong sepakat itu adalah dosa besar.
Mana dalil-dalil? Dalil-dalil tulisan ni tali bab ini si al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kalian berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Ndak peleka dengan kesombongan. Nah ini dengan si isbal munaleka, ya dia berisbal karena ia bergaya, karena ia bergerak, karena ia sombong, maka masuk ke dalam hadis ini. Dia berjalan dalam kondisi sombong. Ya, dan niki dalam surah Luqman, di mana ini pesannya Luqman kepada anaknya. Ya, di antara pesan Luqman tipe anaknya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ini perhatikan hadis niki bapak-bapak. Ma asfala minal ka'bain, apapun yang berada di bawah mata kaki, minal izar, dari sarung, fa finnar, maka itu di neraka. Ya, apapun dari sarung ini kalau dia berada di bawah mata kaki, maka dia itu di neraka. Lek lafaz hadis niki arak ke kata sombong tene lafaz hadis ini. Arak kata sombong, ndek arak kata sombong. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma asfala minal ka'bain. Apapun yang berada di bawah mata kaki, minal izar, dari sarung, maka itu di neraka. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di neraka kata sombong. Hadis niki le antara dalil bahwasanya isbal walaupun tidak sombong itu termasuk dosa besar katanya. Karena keumuman hadis ini, ya tidak disebut di sini dia sombong atau tidak, enggak disebut. Intinya begitu di bawah mata kaki, maka itu di neraka, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka kamar angkat tersingone mun temele selamat kadang tengah angkat sekedi doang bapak-bapak, sekedi ada 2 senti atau 3 senti kah? Ya, maka kita akan selamat dari perselisihan para ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya karena sombong. Allah dia negin ngeliu ya. Laun le jelo kiamat tentunya maksudnya niki. Padahal kita le jelo kiamat sangat butuh bantuan Allah. Sangat butuh bantuan Allah. Tiba-tiba nangke jangankan dibantu, diliu doang dia memilih Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih ngeliu ya. Apalagi gin bantu ya. Saino sindek nagin liu isi Allah Subhanahu wa taala. Le antara sindek nagin liu isi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menjulurkan sarungnya karena sombong. Menjulurkan sarungnya karena Nabi karena sombong. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." 3 manusia sindik nagin gita ya laun isi Allah le jelo kiamat. Ne nagin gita ya ngana. Wala yuzakkihim, dan Allah negin ngampunin ya. Walahum azabun alim, dan baginya azab yang pedih. 3 orang dia negin ngelio ya isi Allah, dia negin ngampunin ya isi Allah, dan baginya azab yang pedih.
Sainiki pertama al-musbil, ngana. Orang yang memanjangkan sarungnya sampai di bawah mata kaki. Ini juga al-musbil, ngana. Ndek ini nyebutnya sombong atau ndek sombong, hanya mengatakan musbil, memanjangkan sarung di bawah mata kaki. Ya ino, ndek negin ngelio ya, ndek negin nejak yang ngeraos. Ya, kemudian wala yuzakkihim, dia negin ngampuninnya dan baginya azab yang pedih. Pertama adalah musbil. Yang kedua al-mannan. Siapa al-mannan itu? Dikatakan al-mannan alladzi yamunnu bil 'ata' ba'da an yu'tiyahu. Al-mannan yaitu orang-orang yang mengungkit pemberiannya, mengungkit-ungkit pemberiannya. Wah besade ngono terus sebut-sebutna apa si sade ne itu ino. Sade ini tekepek sebut-sebutna, ima sebutna le julunta atau sebutna le dengan lain. Ini arana mannan. Dia ngungkit pemberian. Onya-onya bapak-bapak. Ngungkit pemberian ini termasuk dosa besar endah. Ya, orang yang suka mengungkit pemberian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia negin ngelio ya isi Allah, dia negin ngampunin ya dan baginya azab yang pedih. Dan yang ketiga yang tidak akan dilihat, tidak akan diampuni dan baginya azab yang pedih. Yang ketiga al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Yang ketiga adalah orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Bersumpah ya wallahi ngana ne barang ne beru jamak ne datang ngana. Padahal wah seminggu wah. Ini barang paling jenang ini. Mahal jina mula wallahi mahal jina lagu karena idam beli ne ku sada idam muda wah ngana. Ngadu sumpah ya. Padahal ni namara ino. Maka ini sumpah palsu, sumpah dusta. Dia berdusta dan berani dia bersumpah padahal dia berdusta. Karena jangan rani berdusta ya, padahal yang ngajaang akhirnya laris barangnya. Orang yang seperti ini dosa besar. Hukumannya dia negin ngelio ya isi Allah, dia negin ngampunin ya dan baginya azab yang pedih. Nah dari tiga orang ini ada kalimat di sana al-musbil. Di antara si telu niki adalah al-musbil, yaitu mereka yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki. Di sini sering ya ini faedah sekedi, sering hadis niki mengatakan izar. Ya, izar artinya kereng, sarung. Menunjukkan memang li antara pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di antara pakaiannya adalah sarung kereng. Ini antara pakaian. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengangkat sebuah sarung. Ya, kemudian mengatakan dengan sarung inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejangkeun ngadu kereng ini no. Menunjukkan di antara pakaian para sahabat endah Nabi kereng sarung. Ya, jadi ini jubah doang, kereng endah niki termasuk pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan itu yang sering digunakan. Ya, itu yang sering digunakan. Waqal, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibu nafsuhu. Nabi itu bercerita niki tentang seseorang yang berjalan membawa hartanya. Tu'jibu nafsuhu, yang dirinya ini membanggakan dirinya. Laki-laki yang membanggakan dirinya. Niki maksudnya adalah Qorun. Siapa maksudnya di sini? Qorun. Saya Qorun niki. Qorun yaitu seorang manusia di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan Qorun ini misannya Nabi Musa, misannya, sepupunya. Qorun ini sepupunya Nabi Musa alaihissalam.
Ya, dan dia iri melihat Nabi Musa yang diangkat menjadi nabi. Nabi Musa menjadi nabi, Harun menjadi nabi, dan dia merasa talonate ya. Ya, nah sekarang dia ingin memiliki sesuatu yang spesial, sebagaimana Nabi Musa ada spesialnya, yaitu dia nabi. Harun ada keistimewaannya, yaitu sebagai nabi. Ia melihat dia dah berdua keistimewaan. Apa terus yang ingin dia tonjolkan? Dia ingin menonjolkan hartanya. Nih aku mulia, aku endah, aku berdua aku harta nih no, luwe hartangku. Sehingga suatu hari dia yamshi fi hullatin, dia berjalan membawa semua hartanya. Selapuk hartana jauhna leka lek julun Nabi Musa alaihissalam. Berjalan di depannya Nabi Musa mamerang hartana, pawai ya mamerang hartana, membawa apa rana tukang pikul hartanya. Kemudian pas liwat doa yang si Nabi Musa, doa yang kebinasaan si Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dikatakan di sini yamshi fi hullatin tu'jibu nafsuhu murajjilun ra'sahu. Dia membawa hartanya dan dia menyisir bagus rambutnya. Marakat ngoni ya bergerak kah? Bergaya kan? Yakhtalu fi misyatihi, berjalan dengan sombong dengan congkaknya. Idh khasafallahu bihil ard, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Hartana luwe, lagu harta si luwe no, ndek na bau nyelamatangnya lengan Nabi keselam le dalam bumi. Kemudian Nabi mengatakan wa huwa yatajaljal, dan dia terus dimasukkan di sini. Syekh Masyhur mengatakan yatajaljal, ya itu artinya harakah ma'as saut, terus digerakkan dan bersuara bumi no, jangan isin, digerakkan sambil bersuara. Ya ran yatajaljal. Kak suwe-suwe yang pas yang baca ini yo kan pada marah bahasa Sasak ini yang kata yang ini bahasa Sasak kan tejaljal ngono. Ini hadis mengatakan yatajaljal. Itu bahasa itu Nabi enjal-jalna ngono. Enjal-enjal dalam bumi. Ya, jangan bumi no bersuara dan terus bergerak. Dan itu dilakukan ila yaumil qiyamah, sampai jeluk kiamat terus terjal-jal di muka bumi ini, le dalam bumi ini. Gara-gara apa? Gara-gara kesombongannya. Ya, ke Allah Subhanahu wa taala dia demen gati kita dengan sombong. Sangat dia demen. Seluwe-luwe hartanya kita korun. Ya mudah bagi Allah menenggelamkannya. Makanya cocok orang yang berpakaian terus bergaya lihat pakaian, sombong dia dengan pakaiannya, ya ini termasuk dosa besar. Kadang kesombongan ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isbalu fil izar wal qamisi wal imamah. Isbal itu bisa di sarung, bisa di baju, dan bisa di imamah. Imamah niki sorban sita pelintir no. Nah, tapi bahasa kembang kerang putar lewat tak no. Ya, terus arah ekor le mudi ngono. Arah anu tene elong ngono. Mara tuanku Imam Bonjol no, atau Pangeran Diponegoro no, kan ngedusak no ya. Nah, apa bahasa kembang kerang kira-kira itu? Imamah bahasa Arab nah. Sorban kan si kaduta biasa no sorban no. Gutroh bahasa Arabna gutroh. Nggih, ini aja imamah sita nggih kalewatan ngara elongna. Nah, dikatakan di sini isbal itu bisa pada sarung, bisa pada baju, bisa pada imamah. Ngumbe yang kuna dikatakan di sini ya oleh
Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullahu taala, beliau mengatakan al-isbalu fil qamis, isbal di baju, yakunu fi italatil akmam, yaitu isbal di baju dengan cara memperpanjang lengannya diperlebar. Ala nahwi ma nara min thiyabi ba'di ahli as-sa'id war-rif fi Misr, yang sering kita lihat digunakan oleh penduduk as-Sa'id di negara Mesir, ngana. Tuh lengannya niki lebar. Belung no. Ya lengan cara ini. Ya kelambi lebar bebawa. Pada marak kelambi dengan Mesir no ngana. Ya, wa kadzalika ba'dhi ikhwanina min ahli Sudan, atau mirip seperti baju orang Sudan ini lebar-lebar ngana anu na. Apa rana lengan kelambina. Al-Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan fayura ahaduhum wa qad ja'ala liqamisihi kammain. Orang yang isbal di pakaiannya ini, dia di dua lengan bajunya ini, yasluhu kullu wahidin minhuma an yakuna jubbatan au qamisan li shaghir. Ini saking lebarnya lengan kelambina ini, ya bisa juga sebenarnya ini dijadikan baju untuk anak kecil. En kelebihan lengan ini terpolong, kan besisa jari ini. Nah sisa kain ini bau tepiak jari kelambi kanak kode. Bapak gawe meloangnya, apa manfaatnya meloang ini? Kalau bukan karena apa? Kesombongan. Ya itu kan paling lebar lengan niki sekedar inilah, yang penting bisa dikeles saat wudu no jari wah. Ya, bu keles saat wudu jari wah. Lagu nangke enak pelo bekate ngono. Apa ki manfaat nih? Tekadu nuluk buah ke ngono. Ini nuluk buah teh kan ini nuluk apa ini. Nah, sehingga tidak ada tujuan memanjangkannya, melainkan ini adalah kesombongan. Bahkan sebagian orang saking lebarnya ente polong ini bau tekadumnya kelambi, ya saking lebarnya. Itu contoh isbal di pakaian menurut para ulama. Kemudian isbal di al-imamah dikatakan di sini fa italatul imamati fauqal mu'tad, itu memanjangkan ekor dari imamah ini lebih dari kebiasaan. Ya, munitat ini aruna kebiasaan cukup engkah belong. Nara ngenelongna cukup engkah belong. Lagu neka muna peloang ya sampai keangna. Ini sudah melebihi kebiasaan. Ini bisa masuk dia ke dalam nabi isbal imamah. Lagu itu kan ditelang di imamah tene ruana di. Ya. Cuman yang kita khawatirkan ya mun ngadu sorban sampai 2 telu. Ngombe kena sorban lagu telu sorban. Arake sing ngono. Kita khawatir masuk ke sana. Isbal imamah apa gawena 2 sorban atau telu bahkan. Nabi gawena lain pelinter lain malik tegadu ngono. Lain malik tene selendang. Keluwe telu kadu ngumbek ya cukup satu lah, ya cukup seke. Seandainya kata mau menggunakan imamah atau sorban atau gutroh, makanya kalau sudah lebih dari satu kita khawatir masuk ke sana. Ya isbal di al-imamah. Jadi isbal ini bisa di sarung, bisa di baju, bisa juga di imamah. Kemudian beliau mengatakan man jarra minha syai'an khuyala, barang siapa yang menjulurkannya karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Niki endah ibu-ibu makin macam-macam mangkon pakaiannya ibu-ibu no. Iya endah kadang-kadang si lebar ngono lengan kelambine ibu-ibu no. Ya atau bercadar terus macam-macam mangkon cadarna. Ya, marangkat Ustaz Mizan hafizahullah taala pernah cadar baok mana? Cadar baok lah, cadar gorden, cadar apa malaikat. Jama-jama tutup cukup betutup muka selesai.
Ya, ndak ada macam-macam mangkuna ibu-ibu no. Jamak-jamak. Makanya ya dikatakan oleh Syekh bin Baz mun salah, ya hijab muslimah sekarang butuh dihijabin lagi kan. Pakaian muslimah nengke butuh tersadik pakaian malik kan. Saking macam-macam modelnya sehingga menimbulkan nabi arana hiasan, aku bergerak lah, bergaya dan sebagainya, butuh malik pakaian kan. Makanya ibu-ibu karena jamaah-jamaah pakaian no. Ya, jangan mengundang nabi aran perhatian, apalagi kalau dipakai itu pakaian yang macam-macam itu khuyala, karena kesombongan, karena megah-megahan, karena gaya dan lain sebagainya, khawatir kita kena dengan hadis ini yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya waqala Jabir bin Salim atau bin Sulaim qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Ini keumuman hadisnya. Hati-hatilah terhadap isbal, karena isbal itu sudah termasuk kesombongan. Nah, jadi isbal itu sombong wahino, ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa innallaha la yuhibbul makhyalah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang sombong, bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qol bainama rajulun yusalli musbilan, di saat seseorang salat dalam kondisi isbal, ya musbilan izarahu, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang salat ini, ya orang niki salat, ya kemudian Nabi berkata kepadanya, idhab fatawadda, lalu tono uduk malik, padahal dia salat dengan ini. Ya, tiba-tiba beliau mengatakan pergi dan wuduk sana. Tsumma ja, kemudian orang ini datang, faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini lagi, idhab fatawadda, lalu tono uduk tono, ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ar-rajul, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, malak, wahai Rasulullah, ada apa denganmu ya Rasulullah? Ya, amartahu an yatawadda thumma sakatta anhu. Ya Rasulullah, idara apa ini? Tiba-tiba dia suruh ya wudu, terus dengke dengan ini datang ya Malik, dia dola apa rani nyili ya Malik, ngonek ya salat, tiba-tiba suruh dia batalang salat, wudu dulu. Setelah wudu ya datang ya Malik, suruh dia lalu Malik wudu Malik. Nengke datang ya dia dulu ngombe-ngambe ya dengan ini arah apa ini kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu kana yusalli wa huwa musbil izarahu. Suruhku ya wudu ngone karena le saat salat dia salat dalam kondisi isbal. Ya, musbil izarahu wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang isbal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syarat Imam Muslim rahimahullah. Tapi oleh pentahqiq ternyata ditemukan hadis niki hadisnya lemah. Ya, hadis niki sanadnya lemah ditemukan oleh penulis. Hadis terakhir mungkin ya yang kita bisa baca pada kesempatan kali niki, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala la yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan kakinya karena sombong, barang siapa yang menjulurkan sarungnya karena sombong atau pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Faqala Abu Bakar, mendengar ini tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, inna izari yastarhi.
Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sarung saya ini suka dia turun. Illa an ata'ahadahu, kecuali kalau saya jaga dia sarung saya ini, maka dia tidak akan turun. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Wahai Abu Bakar, engkau bukanlah termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Dia ngumbi-ngumbi Abu Bakar karena ide, karena EP melakukan ini bukan karena sombong, kata Nabi SAW. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama kita yang mengatakan isbal kalau tidak ada sombong maka tidak mengapa. Seperti yang terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Namun di sini ada penjelasan bagus sekali dari Imam Az-Zahabi. Ya, Imam Az-Zahabi sendiri mengatakan dalam kitabnya As-Sir Sir A'lamin Nubala, ya, Imam Az-Zahabi mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu lam yakun yashuddu izarahu masdulan ala ka'baihi awalan. Abu Bakar le saat nengadu kereng, ndek nengadu kereng lengan awal dalam kondisi isbal, ndek. Tapi dia menggunakan sarungnya sampai dengan atas mata kaki. Tsumma fima ba'd yastarhi. Tapi begitu dia berjalan tanpa terasa tiba-tiba kerengnya ngombe turun sendiri. Nggih, kerengnya ya lolat. Mara kereng Piala Dunia nah niki mara kereng mami niki kan no. Lolat ini kereng ini. Dia lolat ke? Lolat? No, lolat kereng. Ya kan kadang-kadang nih Piala Dunia apa dah harano kereng no. Nah, ini lolat ini. Pas tengah duya li atas mata naik engkahna kereng. Lagu pas leka turun. Nah, seperti itu kejadiannya Abu Bakar. Ya, ia ngaduya li atas mata naik lagu nurunang diri ya, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Al-Imam Az-Zahabi, izratul mu'min ila ansafi saqai. Kerengan dengan si beriman niki engkah setengah betis. Kerengan dengan beriman engkah setengah betis. Muniki betis ya berarti setengahnya. Lagu ndak berlebihan ya, kadang-kadang itu bekereng engkah ketut teu bekereng. Nah, ini dengan oke, sebagian berlebihan engkah ketut teu tuluy kerengnya berlebihan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kerengan dengan beriman sampai setengah betis. La junaha alaihi fima baina dzalik wa bainal ka'bain, dan tidak mengapa direndahkan lagi sarungnya antara setengah betis dengan mata kaki. Jadi antara ini bau. Lalu kerengan dengan beriman akhirnya selamat lengan kesombongan, lengan isbal, kerengannya engkau setengah betis. Lagu ena bekereng antara setengah betis sampai mata naik tidak mengapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan munal lebih lengan mata naik ngumbiang kuna bermasalah berarti ini. Ya, makanya Abu Bakar tidak mungkin, Imam Az-Zahabi sengaja memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki, nggak mungkin. Lagu ya bekereng niki li atas mata naik, cuman li saat neleka beberapa saat kemudian nurunang diri na kereng. Makanya beliau mengatakan kecuali kalau saya jaga dia ya Rasulullah maka sarung ini tidak akan turun. Menunjukkan memang sejak awal beliau bersarungnya tidak isbal. Ya, lagu itu kan ini piata jadi dalil sehingga lengan awal wah isbal wah itu. Ya, maka ini tentu tidak bisa hadis Abu Bakar ini dijadikan sebagai dalil. Ya, Nabi miai sebagai dalil sehingga terus kita sengaja kita meluang kereng ta atau celanan ta melebihi mata kaki. Dan ada berapa hadis di sini lagu wah azan niki. Ya, khawatir itu tidak terfokus bareh mendengarkannya, maka kita cukupkan sampai di sini. Munarak sendiri jelas, bakah nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu sila.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah as-salatul qa'imati nabiyina aqama mahmudan lillahi. Alhamdulillah. Sila munara di man jelas. Nggih, sila. Dia kena batal nabi? Oh sholat, oh nggih, masya Allah. Oh nggih, masya Allah. Nggih, jadi itu nengke bekerang setengah betis. Tiba-tiba datang angin belik. Begitu datang angin belik kesingkap kereng no. Oyo ketempu pukang te. Batal ke salat ini. Mun ketempu pukang aurat atau ndek? Aurat dengan meme lengan ketut sampai dengan pinggang. Ketempu pukang berarti aurat terlihat. Nah, di antara syarat sah salat adalah menutup aurat. Ketempu aurat batal salat. Ya, ketempu aurat maka salatnya batal. Yang kepentingnya tengah du celana di dalam. Dan bahkan dikatakan celana niki sebenarnya dia pakaian dalam. Celana niki pakaian dalam. Lagu suwe-suwe dengan Eropa no sulun-sulun piaknya celana jadi pakaian luar. Padahal aslinya celana niki pakaian dalam. Ya luarna ima thawb jubah atau ima kereng luarna. Nangka muntah bekereng betul celana dah di dalam. Celananya ya minimal menutupi lutut sampai lutut celana no minimal. Sehingga begitu datang angin kelep kereng no kan masih arak celana di dalam ngamanang. Ya, jadi itu munah harap kejadian marah niki jadi pelajaran Ya, berikutnya berarti tebe celana usahayang celana niki le bawa ketut kemudian di luarnya sarung. Kan jubah ngono masih tebe jubah le dalam jubah hara celana. Ya, ndak jangan berjubah lagu ndak bercelana kan repot ndak itu. Bekerang ngono masih, bekerang ndak bercelana repot masih. Ya, jadi usahayang walaupun pakai sarung le dalamnya ndak hara celana karena memang celana ini sebenarnya dia adalah pakaian dalam celana. Le luar niki ima jubah atau kereng. Wallahu ta'ala a'lam. Mesiara ke silain nggih ini. Bena? Rengit. Sambil pembutang mana petutup ya? Oh gitu. Oh no, kan ya pengadu kaos naik atau misalkan dopok ya atau apa ranak kerawi ya tapi ya tekadung bungkus ngono, nggih bungkus ya sehingga ini kere yang lengan atas. Amun matanya betutup karena sesuatu lengan bawah kaos naik perban atau kerawi atau apa dia ngumbe-ngumbe. Lagu mun kere yang sila atas ini turun. Jubah ini si turun sehingga melebihi mata kaki ini ngumbe-ngumbe ya.
masalah ya. Ya lagu mun kaos nae aja ndek ngumbi-ngumbi angka mun arak sakit ngono naeuna kaos naeuna teh kadu. Atau kerawi no buntil ngadu kerawi. Ya sehingga selamat di telengan isbat. Jelas itu ke? Sopo jelo misalkan itu sapar denara kaos nae, denara kerawi itu sapar ini misalkan nae teu bakat. Ya mun ditekanoin angka kerong nae siklikit ngenteng bekah mun ini aja darurat ini. Ya niki je darurat, wad daruratu tubihul mahdzurat. Darurat niki menghalalkan sesuatu yang haram. Amun dalam kondisi darurat. Lagu mulia balik insyaallah luwih kerawi kan? Ya teh kadu buntil lengan. Wallahu taala a'lam. Jami masih nggih. 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 Ngombe angkun tengukur niat dengan ngono apakah ieu ini isbal karena sombong atau ndek ngono angka niat dengan dengan le dalam angen tok nanti nah mun le dalam angen ben dia tahu ngukur ya dia tahu ngukur ya karena ia le dalam angen dalam hati ya sehingga berhusnuzon kah berhusnuzon ngombe kana berhusnuzon bahwa ia melakukan itu bukan karena kesombongan karena engkau mutaparan yang melakukan karena kesombongan suzon itu kecuali dengan suah kenal teh ngono dari misalkan karena kita sudah dekat dengan dia kenal teh ya lengan bahasa tubuhna tahu teh ya ini sombong atau ndi kita kan mutah kenal kance dengan no gerak-geri ini no tahu ini gerak-geri sombong ini ngente. Oh ini aja ndeng ngombe. Tahu ya gerak-geri dengan karena kita sudah dekat. Nah sehingga mun lengan gerak-geri ini tahu ya sekejang kana sombong ke beteteguri tono. Tono kok tetegur ya. Mah kan sombong ruande ini ngente ngono. Kan begaya biar ruande ini pada bahasa kita ke. Kan begaya biar ruande ini dina biasana dengeni. Kano ya. Pelu biar wane celana ini begaya jama ida nonya Allah ini demen ti pada si begaya kano ya mun tempu ya lagu mun nele dalam hati kan ini ketempu ini dalam hati dengan ini maka mari berhusnuzon ya berhusnuzon dengan cara dia melakukannya mungkin bukan karena kesombongan sehingga mau aja jadi imam itu sapar tiba-tiba imam ngono kuda ke sholat oleh mudina tidak mengapa sholat di belakangnya kecuali mau narak pilihan lain masjid gubuk tahu tuh imamnya musbil imamnya nih masjid ini aja dia musbil imamnya bekah tapi itu masih sesupuan si sekian lagu untuk kejangkan tersapar ini ya tiba-tiba mentelah tono bendara masjid lain kecuali ini dia jadi imam bekah husnuzon ya dia berisbal bukan karena kesombongan sholat limudin kita sholat di belakangnya betul berhusnuzon kah ya jadi nilai artian dengan ini nabuisi itu tapi ada sebuah hadis di sini ya termasuk lebab niki anda cuma ditesempat ditebung baca ya bro ya hadis dari sahabat Ibnu Umar hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Umar mengatakan marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha.
Suatu hari aku lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sarungku ini dia menjulur. Berarti melebihi mata kaki, menjulur kerengna. Faqal, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abdullah, irfa' izarak." Langsung Nabi mengatakan, "Wahai Abdullah, angkat sarungmu." Farafa'tuhu, maka aku segera mengangkatnya. Tsumma qal, Nabi kemudian mengatakan, "Zid," dengan rombok malik, angkatnya malik. Fazidtu, maka aku tambah lagi ketinggian sarungku. Fama ziltu ataharraha ba'du, maka sejak itu selalu saya paskan sarung saya seperti yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Ibnu Umar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pelo kerengna, padahal dia nulak bekatoan. Ida sombong ke tuh ndek nulang nang. Aya nulang ngatoan ya, langsung angkat kereng. Ya, dia nulak ngatoan ya sombong atau ndek. Ini memang diantara salah satu dalil bahwasanya mun wah isbal sombong wah. Ya liantar dalil nih. Ya, makanya tadi ulama kita ada 4 perkataan yang tiang temukan, ada ngenang dosa beli, ada ngenang haram, ada ngenang makruh, ada ngenang mubah. Ya, jadi besok teh jaga-jaga jalan selamatnya bekas dendek teh isbal. Itu jalan selamat. Ya, jalan selamatnya maka jangan kita isbal. Lagu munara daita dengan bejani ngana bekas teh berhusnuzon kah. Ya, dia melakukannya bukan karena kesombongan. Mun teu mampu nasihatin bagus gati se bau ke diangkat sakedi ngenteng kan. Mun teu mampu nasihatin ya. Wallahu taala a'lam. Nggih. Nggih. Nggih, neka itu jadi imam, terus makmum no ya celanana le bawa mata naik, kanggo ke suruh naik kang. Harus tersuruh ini aja. Bukan kanggo, harus tersuruh ya untuk kesempurnaan salat. Karena marah hadis singone no. Ya, sebagian bahkan suruhnya ya udu isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, walaupun sebagian mengatakan hadis itu lemah. Lagu sebagai kehati-hatian teh marangone imam menegur makmum. Ningetang makmum no. Ya, silahkan diangkat celananya atau sarungnya untuk kesempurnaan salatnya. Nah, tegur ya. Mun teu bau negur ya per orang langsung tegur langsung per orang. Kecuali mun teu tegur ya gini mulang mudarat bekah dende julukah. Ya. Nah, nangka ya. Nggih, untamu datang nangka bemarangone semunin aja. Teu husnuzon kah. Lagu mun bawa hanti teh tegur ya angkat kereng me ngantos ngono. Ya, atau secara umum silakan para makmum yang isbal diangkat celana atau sarungnya secara umum. Ya, lagu mun marangone dengan bejani tetegur ya bareng nimbulang mudarat, maka tentu menghindarkan mudarat lebih utama daripada mencapai maslahat. Wallahu taala a'lam. Mumbi angkuna wah jelaskan niki. No, alhamdulillah jelas ruana. Beyer ruana niki yang bisa kita sampaikan. Nggih, dan kurang lebihnya tiang minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.